Warga Kampung Becik kini jalan-jalan di kota Salatiga. Kami sedang mengikuti program S3, yaitu Senang-Senang Salatiga. Titik kumpulnya berada di bundaran 0 km kota Salatiga. Penyelenggaranya adalah Kru Cerita Nusa Sendiri. Program S3 atau Senang-Senang Salatiga ini bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dan tempat-tempat penting di kota Salatiga. Peserta akan diajak jalan-jalan menyusuri gedung-gedung bersejarah dan mendengarkan kisah-kisah unik di balik bangunan tua tersebut. Jarak tempuhnya sekitar 3 km. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, ada 10 destinasi yang akan didatangi. Peserta terkecil ada Razan, berusia 5 tahun. Bundaran Salatiga adalah ikon utama kota Salatiga. Tempat ini menjadi persimpangan utama jalan menuju kota Solo, Semarang, dan Beringin. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi kota Salatiga sangat strategis sebagai kota persinggahan, bahkan sejak Mataram kuno pada abad ke-6 lalu. Pada masa penjajahan, kota Salatiga bertransformasi dari kota militer menjadi kota maju. Orang-orang Eropa berduyun-duyun menetap dan bekerja di kota ini karena alamnya yang mirip dengan Eropa, yaitu berhawa dingin. Setelah itu, warga Tionghoa kaya pun mulai menyusul ke kota Salatiga. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan setelah Salatiga ditetapkan menjadi kota madya pada awal abad ke-20. Dari hasil pajak, warga dan pemerintah kota Salatiga mulai banyak membangun jalan, taman, listrik, kolam renang, hingga hotel. Satu dari 2 hotel yang terkenal di kota Salatiga pada saat itu adalah Hotel Kalitamban dan Hotel Pensiun Van Bloemenstein yang kini telah berubah fungsi menjadi kantor bank. Kota Salatiga pada saat itu dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah. Di perjalanan, peserta sengaja diajak ke kantor pos Salatiga. Ada satu peninggalan zaman Belanda yang hingga kini masih dipertahankan, yaitu bisurat. Fungsinya persis seperti kotak pos. Selain bisurat, ada cerita lain dari kantor pos ini. Setelah zaman kemerdekaan, kantor ini menjadi saksi sejarah kisah asmara Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno dengan Ibu Hartini. Surat-surat cinta keduanya dikirim dan diterima di kantor pos ini. Bung Karno dan Ibu Hartini akhirnya menikah pada tahun 1953. Destinasi terakhir adalah alun-alun Pancasila. Wajah alun-alun hari ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Kawasan ini dulu hanya ditempati gedung Pakuwon serta kantor bupati atau kemudian menjadi Pati Salatiga. Pada awal abad ke-20, sejumlah orang kaya Belanda membangun rumah di sekitar alun-alun. Salah satunya adalah konglomerat sekaligus bangsawan Belanda von Heckeren. Rumahnya dahulu sempat dikunjungi Ratu Juliana dari Belanda. Fungsinya sekarang menjadi kantor wali kota Salatiga. Salah satu gedung bersejarah bagi pribumi adalah Gedung Pakuwon. Bangunan ini menjadi saksi bisu perjanjian Salatiga antara VOC, Keraton Solo, Jogja, dan Pangeran Sambonyowo pada tahun 1757. Hasil dari perjanjian ini adalah Pangeran Sambonyowo diberi tanah dan kekuasaan yang kini menjadi wilayah Mangkunegaran. Di akhir perjalanan, peserta rupanya mengaku senang dengan program S3 ini, sebab mereka bisa jalan-jalan sambil mendapatkan ilmu. Alhamdulillah.